Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adanya doktrin bahwa sholat Jumat itu tidak bisa menggugurkan sholat zuhur sebenarnya sudah lama. Akhirnya saya menemukan buku yang menjelaskan secara rinci kenapa sholat Jumat itu tidak bisa menggugurkan sholat zuhur. Jadi di masjid ini habis sholat Jumat ditindaklanjuti sholat zuhur 4 rakaat. Hasil yang saya baca itu akar masalahnya diantaranya bahwa sholat Jumat itu dianggap sholat sunnah, dipersepsikan seperti sholat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Bedanya apa? Kalau hari raya Idul Fitri dan Adha itu adalah hari raya tahunan, kalau hari Jumat itu hari raya mingguan. Sehingga mereka menganggap hukumnya sama. Seperti Idul Fitri hukumnya sunnah, Idul Adha hukumnya sunnah, Idul Jumat pun hukumnya juga sunnah. Itu akar masalahnya. Nah, karena Jumat itu dianggap sunnah, tidak mungkin bisa menggugurkan sholat zuhur yang hukumnya wajib. Nah, orang-orang yang menganggap sholat Jumat itu wajib, dalilnya itu dalam pandangan mereka dhaif. Kalau ayat Qur'annya kan umum, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Perintah itu kan bisa menjurus wajib, bisa menjurus sunnah, bahkan bisa menjurus mubah. Lah, hadis yang spesifik yang biasanya digunakan menghukumi Jumat itu wajib adalah hadis yang diriwayatkan oleh Thariq bin Syihab. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Bahwa Jumat itu hukumnya hak dan wajib bagi setiap muslim yang dilakukan secara berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4.
yang hukumnya tidak wajib. Satu, laki-laki punya udzur sakit, maka dia tidak diwajibkan mengikuti sholat Jumat. Begitu. Karena Islam memang agama yang tidak mau menyulitkan pemeluknya. Yang kedua, perempuan mar'ah, nggak gampang dia bisa menikmati berjamaah di masjid, nggak gampang. Apalagi wanita janda yang tidak punya mahram, wanita yang baru selesai nifasnya, itu sulit banget untuk bisa menikmati sholat Jumat. Mau Jumatan silahkan, tidak Jumatan juga tidak apa-apa. Lah yang ketiga adalah anak yang belum balik. Mereka kita ajak ke masjid untuk Jumatan itu dalam rangka training, biar kalau nanti sudah balik terbiasa untuk mengikuti sholat hari raya Jumat. Lah yang keempat, mamluk, hamba sahaya. Etikanya kalau mereka ingin menikmati Jumatan, izin dulu kepada tuannya, diizinkan dia bisa menikmati hari raya Jumat bersama umat. Tapi kalau sayyidnya melarang, tidak bisa dia datang ke masjid untuk menikmati sholat hari raya Jumat. Hadis ini yang sering digunakan bahwa Jumat itu hukumnya wajib. Padahal hadis ini tidak ada di Bukhari, tidak ada di Muslim, tidak ada di Tirmidzi, tidak ada di Nasai, tidak ada di Ibnu Majah. Yang mengeluarkan Abu Dawud dalam bukunya Sunan Abi Dawud. Abu Dawud yang mengeluarkan hadis ini ngasih komentar. Tariq bin Syihab yang meriwayatkan katanya dari Rasul itu, qad ra'an Nabi, betul pernah menyaksikan Nabi, tapi tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun dari Rasulullah. Nah, orang yang mengeluarkan hadis ini lebih mengerti terhadap hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan dalam bukunya. Nah, dengan adanya komentar yang menyusun buku itu sendiri, sudah ada sinyal kalau gitu hadis ini sahih atau dhaif. Dhaif, itu ceritanya begitu. Nah, karena dinilai dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Jumat itu hukumnya apa? Wajib, itu ceritanya gitu. Bahkan ditemukan, karena Jumat itu sama dengan hari raya yang lain, ngerjakannya itu tidak harus manjing seperti sholat zuhur. Ada hadis sahih pernah dilakukan Rasul waktu duha, belum manjing, masuknya waktu zuhur. Ini mempertajam bukan wajib, tetapi hukumnya sunnah. Kemudian ditemukan indikator yang lain. Hadis sahih, laki-laki mestinya Jumatan, hari raya Jumat, nggak punya udzur. Tapi kok dia sengaja tidak ikut Jumatan? Dalam hadis tidak ada sanksi, tidak apa-apa. Dalam hadis
Kalau dia mengulangi lagi secara sengaja tidak ikut Jumatan, padahal tidak punya uzur, dalam hadis itu tidak apa-apa, tidak ada sanksi. Baru kalau ketiga kali mengulangi secara sengaja, tidak ada uzur berkali-kali, distempel kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu berbeda dengan sholat zuhur. Sekali saja seorang tidak punya uzur kok tidak menjalani sholat zuhur, dihukumi apa? Kafir. Lebih hebat mana? Sholat zuhur atau sholat Jumat? Pasti kesimpulannya sholat zuhur lebih hebat daripada sholat apa? Jumat. Jadi alasannya itu Masya Allah, mungkin selama ini kita belum tahu. Kemudian di medsos komentar kayak nggak ngerti agama, nggak boleh begitu. Itu namanya menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri, bahkan mengolok-olok orang lain dengan kacamatanya sendiri. Jangan-jangan menurut Al-Quran yang diolok-olok itu jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, pamungkasnya itu ditemukan hadis sahih yang dikeluarkan oleh banyak sekali kodifikator. Ada Muslim, ada Abu Dawud, ada Musnad Ahmad, ada 14 kodifikator yang mengeluarkan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinarasikan hadis ini oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum al-jumu'ata fasallu arba'an." Kalau kalian usai sholat Jumat, tidak lanjuti sholat zuhur 4 rakaat. Hadisnya sahih. Ini dianggap pamungkas bahwa sholat Jumat itu tidak bisa menggugurkan sholat apa? Zuhur. Maka prakteknya habis sholat Jumat ditindaklanjuti sholat apa? Zuhur. Saya tidak tahu di masjid ini sudah praktek atau belum. Belum. Nah, kalau belum, kapan mulai prakteknya? Gitu. Atau perlu didiskusikan terlebih dahulu. Kira-kira salahnya teman ini di mana? Yang mengeluarkan fatwa bahwa sholat zuhur itu tidak bisa digugurkan dengan sholat apa? Jumat. Monggo, namanya seminar. Yang nggak ikhlas boleh ngomong, gitu. Boleh interupsi, boleh gugat. Apa tahu ada pendapat yang lebih baik, nanti kita temukan. Monggo pakai mic biar masuk ke YouTube-nya gitu. Kalau nggak pakai mic, suaranya nggak masuk nanti. Bismillah. Monggo. Saya suka ngasih pengajian yang debatable begini
ngajak mikir gitu. Ada yang komentar? Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa mengumpulkan sholat zuhur. Iya. Harusnya apakah melalui apa dengan tekanan yang kuat untuk ditemukan sholat selesai sholat Jumat itu bisa dilakukan sholat zuhur. Apakah di sini sudah mempraktekkan sampai saat ini belum? Belum ya. Hanya ada yang mengatakan bahwa bila mana sholat Jumat itu kurang dari jumlah 40, ya sholatlah zuhur. Ini yang saya pernah mendengarkan. Yang kedua adalah ada beberapa masjid yang di daerah Jumat kayak di sini. Memang proses sholat Jumat ada juga yang melakukan seperti Ustaz sampaikan tadi, juga melakukan sholat zuhur. Betul. Jadi tidak disuburkan. Dan kami juga perhatian. Betul. Yang kedua yang lainnya juga itu masih Jumat. Apakah ada hukumnya atau dalilnya? Ada suatu rencana bahwa sholat Jumat itu ada waktu atau 2 kali atau 3 kali. Okay. Apakah ini ada? Iya. Waalaikumsalam. Tentang persyaratan bisa melaksanakan sholat Jumat, saya juga baca seperti itu. Setidaknya jumlahnya itu minimal 40 orang. Tapi juga kita temukan tidak harus 40. Wah, ini kalau teman-teman biasa melayar, naik kapal, entah ke Makassar, entah ke Banjarmasin, di hari Jumat, saya sering dapat cerita yang ikut hanya tidak lebih dari 20-an gitu. Itu. Nah, kalau syaratnya harus 40, kan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya saya ingatkan, ente kan musafir, kan dapat rukhsah. Andai kan tidak Jumatan kan tidak dapat saksi. Itu tentang sudah ada masjid banyak, Pak. Sampai saya dengar di Palembang, karena mahasiswa saya ada yang dari Palembang, Pak. Sekarang model daring, nah bisa. Tadi pagi yang dari Palembang itu jadi presentator dan cerita memang terjadi di sana, bukan sedikit, banyak. Bahkan saya dengar di Banyuwangi banyak masjid habis sholat Jumat menindaklanjuti sholat zuhur. Saya dengar lagi di Kediri, di Nganjuk, bahkan di Surabaya seperti yang saya menceritakan itu sudah ada. Berarti mungkin mereka sudah dapat pencerahan. Nah, yang belum sholat zuhur berarti belum dapat apa? Pencerahan. Mungkin begitu. Mungkin. Jadi kita kan tidak boleh menyalahkan orang lain dengan kacamata kita sendiri. Mereka kalau sudah yakin kemudian dikerjakan, toh kalau keliru tetap dapat 1 pahala.
Nah, coba paparan saya tadi kurang apanya Pak untuk meyakinkan habis sholat Jumat itu supaya ditindaklanjuti sholat apa? Zuhur. Hadisnya sahih, pemikirannya bagus. Kalau hadisnya sahih kan tinggal sami'na wa ata'na. Jujur Pak, diskusi dengan tokoh utamanya belum pernah dicoba dipertemukan, gagal Pak. Karena habis saya ngajar di Jombang, dulu namanya masih IKH, Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng. Sekarang sudah berubah UNHAS, Universitas Hasyim Asy'ari. Kuliah tetap tapi model daring Pak. Nah ketika dulu tidak daring, alhamdulillah akan dipertemukan Pak. Kan pusatnya kan di Jombang Pak. Masya Allah, hujan terus, angin kewebes, sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu, untuk diskusi. Berakhir saya harus ke Saudi, dinas ngajar di Saudi Arabia. Itu enak kalau kita langsung dengan tokohnya, daripada nanti dialog dengan pengikutnya dapat sedikit Pak. Mendingan lewat tokohnya nanti dapat ilmu yang banyak. Jadi akar masalahnya itu Jumat dipersepsikan sholat hari raya yang hukumnya sunnah. Itu akar masalahnya. Dalil yang dipakai ulama mewajibkan dianggap dhaif. Ini bahayanya belajar hadis tanpa ilmu hadis, gitu loh. Abu Dawud yang mengeluarkan hadis ini kan komentar. Thariq bin Syihab yang mengeluarkan hadis itu pernah melihat Nabi, kan begitu. Lah seseorang yang pernah melihat Nabi dalam kondisi Islam, mati dalam keislamannya, masuk kategori sahabat. Jadi definisi sahabat itu orang yang pernah melihat Rasul dalam kondisi Islam dan wafatnya juga dalam kondisi Islam. Nah kalau dia melihat Rasul dalam kondisi non-muslim, tidak masuk sahabat. Atau dia masuk melihat Rasul dalam kondisi Islam tapi murtad, misalnya gitu Pak, munafik, tetap tidak dikategorikan sahabat. Tokoh munafik Abdullah bin Sabah bin Salul lama bergaul dengan Rasul tapi ditandai dengan kemunafikan, maka tidak dikategorikan sahabat. Nah kalau Thariq bin Syihab melihat Rasul dalam kondisi Islam, wafatnya juga dalam kondisi Islam, pantas dikategorikan apa? Sahabat. Nah kalau sudah sahabat, kaidahnya kullu sahabiyin udul. Setiap sahabat itu insan adil, tidak mungkin dusta kepada Rasul. Tidak pernah terbukti Pak, seorang sahabat memasukkan hadis Rasul, tidak pernah terbukti. Sampai cari tidak akan ketemu. Akhirnya ketahuan, oh Thariq bin Syihab ini penduduk Yaman Pak. Waktu haji wada ikut haji dikomandani oleh Ali bin Abi Thalib. Penduduk Madinah, Amirul Hajjnya Rasul sendiri. Lah penduduk Yaman itu Amirul Hajjnya Ali bin Abi Thalib. Maka ketika ketemu di Mekah,
Ali ditanya, ihram kamu untuk apa? Umroh atau haji? Kalau haji, haji apa? Ifrad, qiran, atau tamattu? Jawabannya diplomatis. Ihram saya persis kayak ihram panjenengan. Nah, gitu. Kemudian Ali ditanya, kamu bawa enggak? Menuntun hadiu enggak? Binatang kurban enggak? Menuntun. Sama, kayak Rasul juga menuntun hadiu. Sehingga Ali itu ngotot hajinya Rasul itu haji tamattu. Nah, yang lain enggak, hajinya Rasul itu qiran. Nah, itulah susahnya sahabat merespon perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepulang haji yang namanya Rasul kan mengirim Mu'ad bin Jabal, Mu'ad periode Mekah, mengirim Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman. Nah, Ali dirolling ke negeri Syam, Mu'ad bin Jabal dirolling ke Robada. Sementara Abu Musa al-Asy'ari turun-temurun di negeri Yaman Hadramaut. Sampai nanti generasi yang ke-8 lahir Abu Hasan al-Asy'ari yang membuat teologi apa? Asy'ariyah. Itu ceritanya. Sehingga di Mustadrak Hakim hadis ini juga dikeluarkan oleh Hakim dari Thariq Ibnu Syihab dari Abu Musa al-Asy'ari. Maka tanpa Abu Musa al-Asy'ari saja sahih, oleh ulama dinamakan mursal sahabi karena ada sahabatnya di situ. Itu saja sudah sahih, apalagi ditemukan gurunya Abu Musa al-Asy'ari mempertajam hadis ini bukan dhaif, tetapi hadis ini apa? Sahih. Itu kajian hadis begitu. Nah, karena Jumat itu hukumnya wajib, tidak mungkin tidak bisa menggugurkan sholat apa? Zuhur. Kalau tidak bisa menggugurkan sholat zuhur, berarti di hari Jumat kewajiban sholat bukan 5 lagi, tapi ada 6. Subuh, zuhur, Jumat, asar, maghrib, isya. Tidak bisa. Padahal kewajiban setiap hari sholat itu hanya 5 kali. Begitu cara menjelaskannya. Kalau yang namanya Jumat itu tidak wajib, lah terus yang tidak ikut Jumatan tidak punya uzur, gimana? Kalau sunnah kan tidak mungkin ada ancaman yang meninggalkan sampai 3 menjadi distempel menjadi munafik. Tidak mungkin. Stempel munafik itu pasti meninggalkan bukan sunnah, meninggalkan apa? Kewajiban. Itu pertimbangannya begitu. Nah, akhirnya paham. Walaupun Jumat itu persepsinya hari raya mingguan, Idul Fitri persepsinya hari raya tahunan, tapi hukumnya berbeda. Untuk hari raya tahunan hukumnya sunnah, hari raya mingguan hukumnya apa? Wajib. Itu ceritanya. Kalau misalnya dengan nalar bahwa yang meninggalkan sholat Jumat sekali tidak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa, 3 hari baru stempel kemunafikan, sementara sholat zuhur sekali saja kafir, itu kan hasil
pemikiran. Hasil pemikiran. Nah, yang paling berat itu menjawab dalil pamungkasnya itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tadi saya sampaikan, kalau kita teliti ada 14 yang mengeluarkan hadis itu. Indahnya ke-14 itu redaksinya direkrut semua menjadi tematik begitu. Sehingga pemahamannya tidak parsial, tapi pemahamannya komprehensif. Coba sebelum digabung dengan redaksi yang lain. Kata Rasul, "Idza shallaitum jum'ah", ada redaksi "mangkana musolliyan al-jum'ah", ada redaksi begitu. Kalau mangkana musolliyan jum'ah, siapa yang habis sholat Jumat, individu atau kolektif, Pak? Individu, bukan kolektif. Tapi kalau dengan redaksi idza shallaitum jumu'ata, itu terkesan kolektif. Fasallu arba'an, kok diterjemahkan tidak lanjuti sholat zuhur 4 rakaat. Dari mana kata zuhur? Terjemahan zuhur dari mana? Idza shallaitumul jum'ata, habis kalian sholat Jumat, fasallu arba'an, tindak lanjuti. Kok diterjemahkan sholat zuhur 4 rakaat? Kata sholat zuhur dari mana? Kan mestinya diterjemahkan idza shallaitumul jum'ah fasallu arba'an, habis kalian sholat zuhur, tindak lanjuti sholat 4 rakaat. Kan gitu. 4 rakaat ini kira-kira apa Bapak Ibu? Sholat zuhur boleh, tapi itu hasil interpretasi. Hasil interpretasi itu bisa benar, bisa salah. Paling enak tawaran saya, kalau ada hadis instruksi, tidak lanjuti hadis aplikasi. Itu cara meneliti hadis lebih efektif seperti itu. Perintahnya disuruh menindaklanjuti sholat 4 rakaat. Aplikasinya 4 rakaat itu gimana? Nah, kalau redaksi itu diambil semua, ketemu nanti 3 jawabannya. Solusi dari Rasul. 4 rakaat itu kalian laksanakan di masjid 2 rakaat, kemudian sampai di rumah 2 rakaat, monggo. Oh, kalau gitu 4 rakaat ini ba'diyah Jumat atau zuhur? Ba'diyah Jumat, bukan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur apa boleh dicicil 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah? Kan nggak mungkin. Itu aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua, boleh ke-4 rakaat itu dikerjakan di masjid semuanya, nggak apa-apa. Atau solusi yang ketiga, 4 rakaat itu boleh dikerjakan di rumah semua. Ini mempertajam, bukan zuhur 4 rakaat, tapi tidak lanjuti ba'diyah Jumat 4 rakaat. Lah ba'diyah itu hukumnya wajib atau sunnah, Pak? Sunnah. Lah gara-gara sunnah banyak yang nggak ngerjakan gitu tuh. Dari paparan seperti ini kita tahu. Taunya apa? Oh, petunjuk Rasul tidak lanjuti sholat 4 rakaat. Tidak mungkin. Itu dinamakan sholat apa? Zuhur. Tapi
menindaklanjuti ba'diyah Jumat 4 rakaat. Mau di masjid 2, dicicil di rumah 2, monggo. Mau 4 rakaat di masjid, monggo. Mau 4 rakaat di rumah, monggo. Karena saya ngaji di Masjid Angkatan Laut, ini ada alasan Ustadz, nanti kalau Jumat saya izin pulang menerapkan 2 rakaat di masjid sana, 2 rakaat di rumah. Paling nggak balik itu nanti, nggak bakal diizinkan oleh komandan. Alasannya ihya sunnah, menghidupkan apa? Sunnah. Berbeda dengan qobliyah. Zuhur ada qobliyahnya, tapi Jumat tidak ada qobliyah. Maka yang berdalil seperti yang ditanyakan tadi, 2 azan untuk Jumat, hadisnya sahih, Pak. Sabda Rasul, ma baina adzanaini sholat. Antara 2 azan ada sholat. Lah kebetulan di masyarakat ngerti Jumat itu ada 2 azan. Sehingga antara azan pertama dengan azan yang kedua ditandai dengan sholat. Padahal zaman Rasul tidak ada 2 azan sebelum Jumat. Ketika kita hidup bersama Abu Bakar pun belum pernah muncul 2 azan sebelum sholat apa? Jumat. Waktu kita dipimpin Khalifah Umar pun belum pernah ada 2 azan sebelum Jumat. Itu baru muncul ketika kita ini dipimpin oleh Khalifah Utsman. Sejarahnya gimana? Zaman Abu Bakar menjaga teritorial karena ada sekelompok umat yang murtad, tidak mau bayar zakat. Lah zaman Umar suasana sudah kondusif, perluasan peta dakwah Islamiyah. Maka jangan kaget sampai ke Indonesia pun kalau kita mau jeli pada zaman Umar bin Khattab sampai mengirimkan ke negeri Cina teman-temannya itu dan wafat di sana. Dulu waktu saya ke Cina ditunjukkan tuh makam sahabat Rasul. Lah untuk ke negeri Cina dari Yaman ke Persia dulu ke Iran pecah jadi 2. Ada yang lewat darat ke Kanton, klimaknya ke negeri Cina. Tapi ada yang laut, India, Selat Malaka, Brunei, endingnya nanti ke negeri Cina. Untuk apa? Memperdagangkan kain sutranya itu. Maka dikenal jalur apa? Sutra. Lah Yaman sejak zaman dulu Ratu Bilqis kolaborasi dengan Sulaiman, Nabi Sulaiman, teknologi perkainan itu luar biasa. Sampai kiswah bajunya Ka'bah sejak dulu zaman Rasul dibuat di Yaman. Alih teknologi ke Mekah itu kan baru kira-kira 20 tahun. Dulu itu diproduksi masyarakat Yaman. Hampir semua pakaian gamis yang dipakai sahabat termasuk oleh Rasul produksi masyarakat Yaman. Ada namanya kain khibaro, itu wilayah di Yaman. Jadi begitu. Dengan menyebarnya wilayah ini, hari Jumat banyak yang lupa. Kalau hari ini hari raya mingguan, apalagi mereka yang full hidupnya bisnis, cari gagasan dengan tanda apa ya
enaknya umat Islam itu diingatkan gitu. Kalau hari ini hari Jumat, ketemu jawabannya, dikumandangkan apa? Azan. Itu baru hari Jumat ada 2 azan, itu baru zaman Utsman. Nah, karena ini fungsinya peringatan, tidak dikumandangkan di masjid. Hadisnya tuh tidak di masjid, fi zaura, fil aswaq. Jadi dikumandangkannya itu di pojok-pojok desa, di supermarket, begitu. Maka kalau ingin menerapkan gini biar fungsi peringatan jadi, kira-kira dikumandangkan di Indonesia jam berapa, Pak? Kira-kira. Jangan jam 10, ndak nututi. Ya jam 8 lah gitu. Sehingga pelaku bisnis itu sadar kalau hari ini hari Jumat. Sama kumandangkan misalnya di plaza jam 8 azan gitu. Di Giant gitu. Kira-kira kalau dipraktekkan bagus enggak, Pak? Paling sampai dikira gendeng wong iki. Biar apa? Segera menutup bisnisnya. Masya Allah Jumat. Segera pulang ke rumah, mandi, pakaian wangi-wangian, kumpul bersama umat. Itu etika sholat Jumat. Lah ini mau buka tokonya, datang lagi penjual, pembeli, gak situ ditutup mana gitu. Katanya ditutup, teko mana gitu. Nah, ini karena rezeki, mosok ditolak kan gitu. Padahal Allah mengingatkan, kamu tinggalkan bisnismu itu jauh lebih baik. Itu hanya orang yang imannya kuat yang begitu itu. Nah, sehingga memahami hadis ma baina adzanaini salat, itu antara azan dan iqamat, itu loh maksudnya. Bukan 2 azan. Tapi antara azan dan iqamat ada salat yang namanya qobliyah. Dengan paparan seperti itu, kira-kira tobat enggak teman-teman itu kira-kira memahami enggak kekeliruannya gitu. Eman kalau kita ini sudah berbuat, selalu kita tetap berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita anggap benar, tapi masuk belum benar. Perlu di-upgrade ilmunya, biar yang kita anggap benar, benar adanya. Warzuqna tiba'ahu, beri kami kemampuan untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami yang batil itu batil beneran. Kadang-kadang batil kelihatannya halal gitu. Warzuqna tinabahu, beri kemampuan agar kami bisa menjauhi kebatilan itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.